kita juga menjadi sontak ya terbuka karena dari mulai tahun lalu itu kan foto-foto pejabat yang kita sebut tadi bersama dengan beberapa selebriti itu terungkap ya. Kemudian ada yang terungkap dengan baik-baik saja, ada yang terungkap dari fakta-fakta persidangan dan lain-lain. Jadi kalau sesungguhnya kita menyimpulkan ada sesuatu yang ini gejalanya aneh, pejabat yang satu ini kok rajin banget dengan tokoh-tokoh publik, figur-figur seleb gitu ya. Ada sesuatu apa gitu. Tetapi apapun itu, karena dia adalah penyelenggara negara, dia adalah salah satu suri tauladan seharusnya menjadi pertanyaan dan publik menjadi bertanya-tanya, sah menjadi kenapa sih gitu ya. Ini menjadi baik untuk kita ungkap. Dan pertanyaan teman-teman tadi, ada sesuatu yang buruk menurut kami di belakangnya. Ada sesuatu hal yang tidak baik yang membuat hal-hal seperti ini menjadi terungkap dengan kekuatan bagaimana netizen Indonesia mengungkapnya. Foto-foto itu kan tidak mungkin tidak diketahui oleh publik. Publik itu bisa orang sekelilingnya, publik itu bisa orang-orang yang di lingkar sekelilingnya dan lain-lain. Kami mau menyebutkan bahwa kita sangat terkejut perilaku seperti ini ada di lingkungan penyelenggara negara. Ya bang, kita kan tahu bang yang digunakan kepala petinggi jaksa ini jam miliaran rupiah gitu bang. Nah dengan adanya foto beredar tersebut tuh bagian publik berpendapat bahwa ada main gitu bang. Gimana tanggapan? Terima kasih. Soal ada main itu ya kami tidak begitu paham dengan istilah seperti itu. Tapi kami lebih paham pada barang-barang mewah yang kalau menurut ukuran normal sulit untuk dibeli seorang penyelenggara negara, susah dia untuk mendapatkannya karena keterbatasan atau kemampuan pendapatannya. Tetapi orang ini berlebihan dalam barang-barang mewah. Uniknya barang-barang mewah seperti jam dan mobil-mobil mewah serta motor gede itu tidak dilaporkan di LHKPN yang seharusnya wajib dilaporkan kepada KPK. Nah pintu masuk kita publik adalah kok segininya loh pejabat ini gitu. Kok nggak jerah-jerahnya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kemauan publik. Publik itu kan ingin kalau lu tambah harta ya catatkan, kalau lu tambah penghasilan ya laporkan gitu. Kok ini enggak gitu? Ini kan menjadi prejudis bahwa ke depan orang yang tidak selevel dia atau di bawah-bawah dia kemampuan dan posisi politik dan posisi dia sebagai penyelenggara negara ngikut gitu. Faktanya kan ada anak buahnya ngikut juga. Ini kita sayangkan. Jadi hal yang buruk dicontohkan, dipertontonkan sehingga yang lain meniru. Harapan kita yang seperti ini diselesaikan oleh Pak Prabowo lah gitu ya. Jangan kita biarkan hanya karena seseorang menjadi rusak nama institusi itu gitu. Satu lagi bang, ya. Berkaitannya ada yang mengenai pejabat dengan negara juga yang dia melakukan money laundering dengan melibatkan artis. Nah, apakah ada dugaan juga bang ke sana bang terkait hal ini? Kita sama-sama bisa memperhatikan kalau ada pejabat terlalu dekat dengan artis atau selebriti dengan konteks dan atau posisi yang tidak seharusnya, dengan posisi yang sangat dekat tidak selayaknya ada kaitan dengan kinerja si pejabat, ini tentu membuat pertanyaan besar bagi publik. Kalau umpamanya saya pejabat nih, artisnya dengan posisi yang sedemikian rupa, melihat kewajaran publik, kelaziman, publik akan memahami. Tetapi ketika posisinya kemudian di pengadilan juga sempat mengaku ada fakta persidangan, kan publik menjadi ingin tahu. Jadi kita mau menyebut begini, harusnya pejabat atau penyelenggara negara seperti ini tidak perlu melakukan itu supaya asumsi publik tidak negatif. Nah, terkait harta kekayaan dan juga triliunan kan? Siapa tuh? Di Oh, kalau dugaan ke triliun kita perlu juga nanti lihat bersama-sama. Tetapi di LHKPN-nya tidak segitu juga jumlahnya.
hanya puluhan M kok. Nah, kalaupun ada teman-teman media memperhatikan dan mulai mengendus ke arah sana, mari kita sama-sama membukanya dan biarkan publik yang menilainya. Tapi kan banyak ketidakjujuran bang, si kejaksaan ini maksudnya tidak melaporkan hartanya semua gitu. Iya. Seperti apa? Nah, ini yang kita sebut tadi bahwa ini tidak jujur, tentu dimulai dari mental dalam dirinya sendiri. Sayangnya, orang ini diberi kepercayaan yang besar untuk memimpin institusi, kemudian publik melihat ketidakjujuran berulang dan berulang. Harusnya petinggi negara yang menugaskan hal ini. Kembali mungkin kita serahkan kepada Pak Prabowo bagaimana menilai orang ini. Insya Allah 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini kan penuh dengan dinamika dan penilaian. Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengambil satu kebijakan ke arah sana.